Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Nurmalia Sarah. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang keterkaitan antar unsur intrinsik. Nah, keterkaitan antar unsur intrinsik kali ini akan berfokus kepada latar dan alur di film Laila Majnun. Nah teman-teman, sebelumnya aku akan menjelaskan tentang pengertian dari unsur intrinsik menurut pendapat Nurgiantoro. Nurgiantoro ini berpendapat bahwa unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Nah, unsur intrinsik ini berupa tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Unsur intrinsik ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena mereka ini saling menggantungkan secara erat. Nah, karena kita ingin membahas latar dan alur, maka fokus kita akan membahas tentang keterkaitan antara unsur latar dan unsur alur. Nah, unsur latar ini ditekankan perannya dalam sebuah cerita, baik secara langsung ataupun tidak, dan dia akan mempengaruhi elemen fiksi yang lain, khususnya alur. Nah, itu merupakan pendapat dari Nurgiantoro. Maka dari itu, aku memutuskan untuk membahas hubungan antara latar dan alur, karena kedua hal ini merupakan salah satu unsur yang saling berkaitan dan saling berpengaruh. Oke teman-teman, langsung masuk ke pembahasan keterkaitan antar unsur intrinsik latar dan unsur intrinsik alur. Yang pertama, latar film ini terjadi di tepi pantai. Ketika itu seorang ibu dan anak berlari-lari seperti mencari orang. Dan ternyata benar mereka mencari seseorang. Seseorang itu adalah pria yang tewas di tepi pantai. Pria itu meninggalkan istri dan anak perempuannya yang bernama Laila. Kedua, latar berpindah ke rumah. Di dalam rumah, Laila kembali memutar kenangannya dengan bermain wayang milik ayahnya. Ayah Laila merupakan dalang wayang. Namun tiba-tiba ibu Laila datang, ia menyuruh anaknya untuk membereskan barang-barang karena rumah mereka beserta wayang-wayang akan dijual untuk melunasi hutang-hutang bapak Laila. Dan mereka akan pindah ke rumah Pak D. Ahmad. Ketiga, latar di sekolah pesantren wanita. Di sana terdapat alur cerita bahwa Laila mengajar di sana. Ia menjadi seorang guru bahasa Indonesia. Lalu ada interaksi antara Laila dengan muridnya bernama Winda. Laila bertanya kepada Winda tentang Nita yang sudah 3 hari tidak masuk. Lalu yang ketiga, seorang murid yang minta tanda tangan kepada Laila. Laila merupakan seorang penulis novel terkenal, bahkan ia memiliki banyak penggemar. Salah satu penggemar dari novel Laila adalah kakak muridnya yang bekerja di Arab Saudi. Di sana juga terdapat interaksi dialog antara Laila dengan murid yang minta tanda tangan tersebut. Di sekolah ini juga terdapat dialog antara Laila dengan Buniken, seorang guru matematika. Buniken juga membahas tentang novel kedua Laila dan ada dialog percakapan lainnya antara Laila dan Niken sembari mereka berjalan menuju parkiran sekolah. Lalu yang terakhir, Laila dan Buniken bertemu dengan Bu Ailin. Mereka mengobrol-ngobrol di sana. Dan di sela-sela mereka mengobrol terdengar teriakan dari seorang murid yakni Winda memanggil Laila lalu menunjukkan bahwa Nita mengirimkan foto dan posisi Nita sekarang sedang di jembatan. Tiba-tiba alur mundur. Laila mengingat curhatan Nita padanya waktu itu. Nita dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya dengan lelaki yang tidak dia cinta. Sedangkan Nita sudah ada pendamping yang ia cintai yakni Johan. Namun orang tua Nita tidak menyukai Johan. Mengingat itu, kemudian Laila dan Winda segera menyusul Nita ke tepi jembatan. Keempat, latar di jembatan. Laila dan Winda berteriak-teriak memanggil Nita. Namun Nita tidak ada. Tiba-tiba Laila menangis. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas hal itu.
Namun tiba-tiba ada yang menepuk bahu Laila. Laila kaget dan langsung memutar tangan orang itu, namun ternyata dia adalah Nita. Di sana, Laila memeluk Nita dan di sana terjadi dialog antara Laila dan Nita. Untuk melanjutkan pembicaraan itu, Latar berpindah ke bawah jembatan. Mereka duduk di bawah sana dan Nita bercerita tentang keadaannya. Dan ada respon dari Laila serta Winda. Setelah masalah Nita selesai, Nita dan Winda izin pamit pulang. Lalu tiba-tiba Laila mendapat telepon dari Ilham bahwa Laila diterima menjadi dosen tamu di Azerbaijan selama 2 minggu. Setelah mendapat kabar dari Ilham, Laila segera pulang ke rumahnya. Jadi alur cerita tadi membawa Laila ke tempat latar yang berbeda. Dia pulang ke rumahnya dan memberitahu bahwa dia akan menjadi dosen tamu di Azerbaijan. Ibunya pun memberi suatu kabar, yakni Laila akan dijodohkan dengan Ibnu. Ibnu ini merupakan seorang calon bupati. Di rumah itu Ibnu sudah datang bersama ayahnya untuk melamar Laila. Kemudian Pak D. Ahmad menghampiri Laila, mengatakan bahwa sekarang Ibnu itu sudah menjadi lulusan luar negeri, dia merupakan calon bupati, dan keluarga Ibnu ini sudah banyak juga membantu Laila, baik dari biaya sekolah Laila maupun dari pembantuan untuk melunasi hutang-hutang ayahnya Laila. Lalu di sana juga terjadi dialog tentang lamaran itu dan dialog antara Laila dan Ibnu. Laila bertanya kenapa harus dia, dan Ibnu menjawab dengan meyakinkan Laila bahwa dia akan menjadi suami yang baik dan ayah yang sempurna. Akhirnya Laila menerima lamaran Ibnu dan memberi syarat bahwa dia ingin tetap mengajar di sekolah setelah menikah, dan yang kedua dia ingin ke Azerbaijan. Lalu setelah itu Latar berpindah ke bandara. Laila sudah tiba di Azerbaijan dan dia dijemput oleh Ilham di Azerbaijan. Lalu Latar berpindah lagi ke dalam mobil. Laila foto-foto dari dalam mobil itu tentang pemandangan Azerbaijan. Dan setelah sampai ke tempat tujuan, Latar pun berpindah ke rumah Pak Dubes Indonesia. Di sana Laila disambut oleh Pak Dubes dan berbincang-bincang dengan Pak Dubes serta Ilham. Di rumah Pak Dubes ini ada seorang kokinya bernama Samir. Ilham menghampiri Samir di dapur. Mereka mengobrol dan setelah itu Samir ke ruang tamu, mengantarkan minuman teh untuk Laila. Lalu Ilham kembali ke ruang tamu dan berbincang-bincang dengan Laila. Lalu Latar berpindah lagi ke apartemen. Di sana Laila difasilitasi kamar yang bagus oleh kampus, dan di kamar itu juga Laila dan Ilham sempat berbincang-bincang sebentar. Lalu Latar berpindah ke sekolah pesantren wanita. Di sana Aileen tengah membaca berita dari ponselnya tentang kabar Laila akan menikah dengan Ibnu, calon bupati. Aileen kemudian mengajak Niken untuk membahas topik itu, namun Niken tampaknya merespon dengan tidak senang karena belum tentu Laila bahagia dengan rencana pernikahannya dengan Ibnu. Lalu Latar berpindah lagi ke kampus Azerbaijan. Di sana alur ceritanya Laila menjadi dosen dan menjelaskan tentang gambaran wanita Jawa. Di sana ada mahasiswa yang meremehkan tentang wanita Jawa, namun hal itu dijawab secara tegas oleh Samir. Samir, seorang koki di rumah Pak Dubes itu, ternyata mahasiswa Laila di kampus. Di sana Samir mengajak Laila ke Museum Sastra bersama mahasiswa lainnya, namun Laila menolak karena sudah ada janji dengan Ilham. Setelah kelas selesai, Laila menunggu Ilham di depan kampus. Samir menghampiri Laila. Dia berkata bahwa firasatnya mengatakan bahwa Ilham tidak akan datang untuk menjemput Laila. Namun Laila berkata bahwa firasat bisa saja salah. Dan Samir kemudian menjawab, jika firasatnya benar, Laila boleh pergi ke kafe dekat kampus. Samir dan mahasiswa lainnya akan menunggu Laila di sana. Lalu Latar pindah lagi ke kafe, karena ternyata firasat dari Samir ini benar, Ilham tidak jadi datang. Maka dari itu Laila menuju ke kafe. Di sana ia ditawari makan oleh Samir dan mereka berbincang-bincang juga di sana. Kemudian mereka mengunjungi Museum Sastra. Jadi latarnya sudah berpindah lagi ke Museum Sastra. Di sana Samir
pergi bersama Laila dan mahasiswa lainnya. Dan di sana ada sedikit gangguan yang dialami oleh Laila karena dia diganggu oleh dua laki-laki, dan Samir berkata menggunakan bahasa Azerbaijan kepada kedua laki-laki itu. Dan kemudian kedua laki-laki itu pergi. Laila bertanya apa yang Samir katakan, namun Samir berkata bahwa jangan mendekati gadis ini karena ada penyakit menular. Namun mahasiswa lain berkata kepada Laila bahwa tadi Samir mengatakan bahwa jangan dekati Laila karena dia adalah pacarnya. Makanya mereka tidak berani lagi untuk menggoda Laila. Nah, di sana ada patung Nizami Ganjavi. Laila kemudian berfoto-foto di sana, difotokan oleh mahasiswa. Diam-diam Samir ikut berfoto di belakang Laila. Samir ketahuan oleh Laila, kemudian mereka bercerita tentang Ganjavi dan kisah Laila Majnun. Tiba-tiba Samir mendapat telepon dan segera pergi. Tak jauh dari sana, Laila melihat Samir memeluk wanita lain. Kemudian Samir menghampiri Laila dan mengajaknya lagi untuk berbincang-bincang. Selanjutnya latar berpindah di kamar apartemen Laila. Ilham datang mengajak Laila pergi jalan-jalan malam di Baku menemui calon tunangan Ilham yakni Sabina. Di Baku, tepatnya di tepi Laut Kaspia, Laila akhirnya ikut di sana. Ilham bercerita tentang Sabina. Di sana Ilham mengenalkan Sabina pada Laila, kemudian mereka berjalan tak jauh dari sana karena mendengar musik. Ternyata di sana ada Samir yang membacakan sastra dan diiringi musik. Setelah pembacaan karya sastra itu, Laila dan Samir berjalan di tepi Laut Kaspia. Mereka berbincang-bincang di sana dan saling berdialog tentang Laila Majnun dan bercerita juga tentang buku Laila, tentang ibunya, kekejaman pamannya Laila. Lalu alur tiba-tiba mundur karena menampilkan adegan Pak D-nya yang mencuri barang ibunya diam-diam. Ketika ibunya mengetahui hal itu, Pak D-nya ini bersikap kasar dan Laila melihat itu semua. Namun alur kembali maju dan Laila dan Samir kembali berbincang-bincang lagi. Selanjutnya, latar berpindah ke kamar apartemen Laila. Di sana Ilham mengatakan bahwa sepertinya Samir menyukai Laila. Namun Laila mengalihkan pembicaraan. Ia berkata bahwa sudah ngantuk dan ingin tidur. Dan karena mendengar itu, Ilham pun pamit pulang. Setelah itu ada kiriman video dari Ibnu tentang persiapan pernikahan mereka, dan tiba-tiba Laila berhalusinasi seperti mendengar suara musik dan ada Samir di sana. Mereka berdansa, namun ternyata itu hanya hayalan saja. Lalu latar berpindah ke kampus. Samir mengajak Laila ke kota tua, namun sepertinya Laila menghindar. Kemudian Laila masuk ke kelas untuk mengajar. Dan di dalam kelas ternyata Samir tidak ada, karena katanya ada keperluan. Lalu di kota tua, setelah selesai kelas, Laila pergi sendiri ke kota tua. Latar telah berpindah ke kota tua, Laila berjalan-jalan di sana dan membuat video yang akan ia kirimkan kepada Ibnu. Saat tengah merekam video, ternyata Laila bertemu dengan Samir. Laila segera menghindar dan Samir menelponnya. Samir mengajak Laila untuk ikut pulang karena takut Laila tersesat. Namun Laila menolak dan berkata bahwa dia bisa sendiri. Dan akhirnya benar, Laila tersesat. Kemudian Laila menelpon Samir untuk meminta panduan jalan untuk pulang kepada Samir. Hingga tibalah Laila di depan sebuah rumah. Nah, latar sudah berpindah ke rumah itu. Nah, di sana Laila bertemu dengan seorang ibu dan Samir memandu Laila untuk berbahasa Azerbaijan agar ia dapat berkomunikasi dengan ibu tersebut. Lalu ibu tersebut terlihat sangat senang mendengar perkataan Laila. Laila bingung, tiba-tiba Samir datang. Samir kemudian berkata bahwa ini adalah rumahnya dan ini adalah ibunya, dan di sana mereka bertemu dan makan malam di sana. Lalu pindah lagi latar ke jalan karena tiba-tiba ketika makan malam tadi ada seorang yang menelpon Samir dan Samir pun bergegas untuk pergi.
Nah, di jalan itu Samir bertemu dengan wanita yang dipeluknya kemarin. Ternyata perempuan itu adalah Narmina. Narmina ini merupakan adik sepupu Samir. Di sana Narmina bercerita tentang apa yang terjadi dengannya dan Samir berusaha melindungi Narmina dari masalah yang menimpanya. Tiba-tiba datang laki-laki yakni calon suami Narmina dan dua laki-laki yang calon suami Narmina ini bawa. Mereka berkelahilah bersama Samir dan di sana Laila ikut menolong Samir dalam perkelahian itu. Setelah masalah itu selesai karena mereka telah lari dan Narmina pun merasa bahwa dia sudah tidak apa-apa, maka kemudian Samir dan Laila tinggal di sana berdua, berjalan dan berbincang-bincang di sana. Kemudian latar berpindah ke apartemen. Ketika itu setelah melewati hari ini dan apa yang telah terjadi, Samir mengantar Laila pulang. Samir ingin mengutarakan cinta, namun Laila mengatakan bahwa Samir adalah sahabat yang baik. Jadi di sini Laila itu menutupi perasaan ia kepada Samir karena dia sudah terikat janji dengan Ibnu. Kemudian Laila masuk ke dalam kamarnya. Ibnu tiba-tiba menelpon dan meminta Laila untuk memilih baju pengantin. Lalu keesokan harinya Latar masih tetap di apartemen karena Ilham dan Samir datang untuk mengajak Laila pergi ke rumah Sabina untuk mengurus lamarannya. Di sana situasi antara Samir dan Laila sangat canggung karena kejadian tadi malam ketika Samir berusaha mengungkapkan perasaannya. Sebelum sempat ke rumah Sabina, Samir kembali lagi mengutarakan rasa cintanya. Namun Laila mengatakan jika hal yang ingin dikatakan Samir hanya merusak persahabatannya, lebih baik tidak usah dikatakan. Lalu Latar berpindah ke rumah Sabina. Sesampainya di sana, Laila dan Samir harus berpura-pura menjadi suami istri. Karena kalau mereka bukan suami istri, keluarga Sabina tidak akan mau menerima mereka. Ilham juga menjadikan mereka sebagai contoh pasangan asal Azerbaijan dan Indonesia yang bahagia. Samir dan Laila kemudian diberi kamar tidur yang sama sehingga membuat suasana menjadi canggung. Samir berkata bahwa dia akan tidur di luar. Sebelum tidur, Laila melakukan sholat terlebih dahulu. Sementara dari luar, Samir terus memandangi Laila. Samir merasa bahwa ia harus mengungkapkan perasaannya. Dan dari luar, Samir bertanya pada Laila, apakah Laila mengingat tentang Kais yang mengungkapkan perasaannya di balik dinding? Samir juga membacakan kata-kata Kais saat menyatakan cintanya pada Laila. Samir berkata, jika Laila membuka jendela, artinya Laila juga memiliki perasaan yang sama dengan Samir. Namun Laila sangat lama membuka jendelanya dan saat membuka jendela, Samir sudah tidak ada, Samir sudah pergi dari sana. Lalu Latar berpindah ke rumah Pak Dubes. Di sini, Ibnu datang menjemput Laila. Hal ini membuat Laila cukup terkejut dan Pak Dubes kemudian mengajak dua pasangan ini untuk makan malam di sana. Samir sebagai koki di sana menyiapkan makan malam secara khusus, yakni membuatkan kaviar laut Kaspia untuk Laila yang rasanya sama persis dengan buatan ibunya. Hal ini membuat Ibnu terkejut. Mulailah di sana Ibnu menaruh curiga pada keduanya. Setelah itu Samir pulang, namun ia dikejar oleh Laila. Kemudian Samir bertanya, apakah Laila mencintai Ibnu? Laila menjawab bahwa ia telah berjanji pada Ibnu dan cinta mereka terlambat. Samir menegaskan bahwa tidak ada yang terlambat. Lalu Latar berpindah ke toko buku. Latar ini menunjukkan bahwa ada alur mundur, yakni ketika Samir kembali mengulang cerita secara mundur tentang pertemuan Samir dan Laila pertama kali. Ketika itu Laila tengah meluncurkan buku pertamanya dan Samir sebagai fansnya meminta tanda tangan. Samir juga berkata bahwa dirinya dari Azerbaijan dan berharap Laila mau membacakan bukunya di hadapan mahasiswa di sana. Dan dari situlah Laila berjanji dan janjinya itu adalah membacakan bukunya itu. Kemudian alur bergerak maju. Dapat dilihat dari latar yang sudah berpindah, yakni di kamar. Ilham datang kepada Laila dan mengatakan bahwa Samir ingin buku Laila dapat dicintai banyak orang.
Alasan Laila diterima menjadi dosen tamu di Azerbaijan juga karena Samir. Samir meyakinkan pihak kampus mengenai Laila. Kemudian alur bergerak maju. Laila mulai mempromosikan buku miliknya di mading kampus. Dan setelah promosinya berhasil, Laila membacakan bukunya di depan banyak orang. Dan pada saat itu, Laila kemudian bertemu dengan Narmina. Narmina memberikan secari kertas dari Samir yang bertuliskan selamat tinggal. Lalu Latar berpindah ke rumah Pak Dubes. Di sini Laila izin pamit pulang ke Indonesia bersama Ibnu. Di mobil Laila melihat Ilham dan ia meminta izin pada Ibnu agar bisa berbicara sebentar dengan Ilham untuk berpamitan. Selain berpamitan, ternyata Laila menitipkan wayang untuk diberikan pada Samir sebagai permohonan maafnya. Namun Ilham tidak mau. Ia menyuruh Laila memberikan sendiri. Jadi Laila menyuruh Ilham untuk menyampaikan pada Samir agar ia mau menunggu di menara dekat kota tua. Di mobil Laila kembali meminta izin kepada Ibnu untuk membeli oleh-oleh, tapi tidak dibolehkan oleh Ibnu karena Ibnu tahu itu hanya alasan Laila agar dapat bertemu dengan Samir. Sementara Samir sudah menunggu Laila yang tak kunjung datang hingga malam. Kemudian Narmina datang dan berkata bahwa Laila sudah pulang ke Indonesia dan akan segera menikah. Samir diam sesaat lalu berkata kepada Narmina untuk dapat menjaga ibunya. Samir berjalan tanpa arah seperti dalam cerita Laila Majnun. Samir seolah-olah gila karena cintanya dengan Laila. Lalu ia mengasingkan dirinya ke sebuah bukit. Sementara itu, Latar berpindah ke Indonesia. Di sana menunjukkan alur cerita bahwa Laila sudah mulai aktif ikut Ibnu untuk kampanye. Dan Latar kembali pindah ke Azerbaijan yang menunjukkan alur cerita bahwa Narmina mendapat surat yang berisi bahwa dia berhasil masuk ke kampus yang ada di Indonesia dan ia diberi beasiswa. Lalu Narmina mengajak Ilham untuk mencari Samir dan mereka berdua kemudian ketemu dengan Samir. Setelah itu mereka mengajak Samir untuk pulang. Namun Samir menolak dan ia berkata bahwa ia rela menjadi gila demi Laila. Sebelum meninggalkan Samir, Ilham memberi titipan Laila, yakni sebuah wayang dan sepucuk surat untuk Samir. Di dalam surat itu Laila menuliskan bahwa ia telah membuka jendela kala itu dan ia tidak pernah melupakan Samir. Lalu Latar berpindah ke Indonesia. Tepatnya di ruang tamu, Laila curhat pada ibunya bahwa ia menyesali keputusannya untuk menerima Ibnu. Ia menangis di pangkuan ibunya dan di saat yang bersamaan Ibnu datang dan mengajak Laila untuk mengunjungi pesantren tempat Laila mengajar. Lalu Latar berpindah lagi ke sekolah pesantren wanita. Di sana alur ceritanya, ketika Ibnu dan Laila sudah sampai, Ibnu protes, kenapa spanduk dan baliho dia belum dipasang? Ibnu kemudian menyuruh Laila untuk turun dan mengeceknya, karena Ibnu tidak mau buang-buang waktunya di sana. Setelah itu Laila masuk ke dalam pesantren. Laila melihat ada keramaian di dalam masjid, dan ia bertanya kepada salah satu murid, ada apa di sana? Murid itu mengatakan bahwa ada dosen tamu dari Azerbaijan di sana. Karena penasaran, Laila menuju ke arah masjid dan ternyata dosen tamu itu adalah Samir. Pertemuan itu membuat tangisan haru antara mereka. Ketika Laila akan pergi, Ilham dan Narmina datang untuk meyakinkan Laila agar mau menemui Samir. Ilham pun mengatakan bahwa Samir akan menunggunya di jembatan. Lalu Latar berpindah ke rumah. Setelah pulang dari pesantren, Laila bergegas ingin ke jembatan, namun ia dihalangi oleh Pak D-nya. Karena Pak D-nya disuruh oleh Ibnu untuk mengawasi Laila. Laila kemudian dikunci di kamar. Sementara itu, Pak D-nya ini pergi ke jembatan. Jadi Latar sudah berpindah ke jembatan. Pak D-nya menemui Samir. Pak D-nya berkata bahwa Laila akan menerima Ibnu sebagai pendampingnya dan meminta Samir untuk menjauhinya. Kemudian, Latar berpindah lagi ke rumah. Ibu Laila berniat untuk membantu anaknya. Ia membiarkan Laila untuk kabur bersama Samir dan menyuruh Laila untuk tidak usah mengkhawatirkan ibunya dan Pak D-nya.
Laila pun menghampiri Samir yang menunggunya di jembatan hingga pagi hari. Ketika mereka ingin pergi, tiba-tiba Ibnu bersama orang-orangnya datang menghampiri mereka. Di sana, ayah Ibnu menyuruh Ibnu untuk menembak Samir. Pada saat Ibnu melepaskan peluru, tiba-tiba Pak De Ahmad datang melindungi Samir dan akhirnya Pak De Ahmad yang tertembak. Setelah itu, Samir dan Laila ini diikat, kemudian diceburkan ke dalam sungai. Samir menelan banyak air pada saat itu dan kemudian untungnya Ibu Laila datang untuk menolong mereka. Akhirnya mereka berdua selamat. Samir dan Laila kemudian menikah dan mereka dikaruniai buah hati dan tinggal di Azerbaijan. Jadi teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang keterkaitan antara unsur intrinsik, yakni latar dan alur dalam film Laila Majnun. Aku memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.